ini masih nambah lagi nih, Bu. Kita tunggu sampai berapa, Bu? Mau sampai berapa nih? 21, 22? Iya, sampai 22 lah ya. Kita 22 ya, satu lagi ya. Satu ketemu lagi. Oke. Kita akan mulai. Nah, ini mungkin sebagai informasi dulu ya. Jadi di webinar kali ini, insya Allah dan webinar selanjutnya akan ada sertifikat gitu. Nah, hanya untuk pemberian sertifikat ini akan kami berikan secara digital itu nanti pada saat pembahasan di akhir gitu, di akhir. Jadi kayak kemarin nih untuk akreditasi, standar akreditasi itu kan ada 1 sampai dengan 8 ya Bu Meti ya pembahasannya ya. Nah, itu berlanjut tidak dalam 1 hari selesai gitu. Nah, di sini pun sama. Jadi nanti untuk pembahasan PJJ ini akan continue, akan dilanjutkan lagi di tanggal yang berbeda Bu Meti ya. Betul begitu Bu? Ya, di tanggal berbeda, betul. Nah, nanti untuk sertifikatnya ini akan diberikan di akhir pembahasan. Gitu. Jadi pastikan dan minimal 2 kali ikut ya. Gimana Bu Meti? Ya, betul. Ya, minimal 2 kali ikut. Jadi betul-betul difahami ilmu yang disampaikan, difahami, dicerna. Jadi untuk sertifikatnya ini dapat di-link secara langsung di Zoom terakhir nanti. Nanti ada registrasi ulang. Di Zoom terakhir itu nanti akan ada registrasi ulang. Nanti para peserta mengsubmit nama dan juga alamat email masing-masing. Dan secara otomatis nanti untuk sertifikat akan masuk ke dalam email masing-masing gitu. Jadi insya Allah untuk webinar kali ini dan yang selanjutnya itu akan ada sertifikatnya gitu. Begitu Bu Meti ya? Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Oke, ini sudah ada 24 peserta. Ada 20. Ya, ada 24 peserta. Boleh kita foto dulu aja kali Bu ya? Boleh? Ayo. Yuk, kita foto dulu sebentar ya. Yang bisa menyalakan yang bisa menyalakan videonya bisa dinyalakan dulu videonya agar kita bisa foto untuk dokumentasi ya. Oke. Yuk kita foto. 1, 2. Kasih senyuman paling cantik ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, Yana siapin ini dulu Bu. Yana siapin perangkatnya karena seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk hormat kita kepada bangsa Indonesia ya. Oke. Jadi Yana siapkan dulu. Oke, langsung Yana mulai aja ya Bu ya untuk acara hari ini ya. Baik, silakan kita mulai saja karena sudah lebih dari 20 peserta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya dan selamat datang di acara webinar terkait dengan pembahasan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan masih bersama praktisi pendidikan kita yang luar biasa banget, yang istiqomah banget dan yang tidak pernah bosan untuk memberikan ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat yaitu Bu Meti. Selamat siang Bu Meti. Selamat siang semuanya. Oke, selamat siang. Alhamdulillah. Dan yang pertama saya ingin mengajak seluruh peserta untuk mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan kita masih diberikan kesehatan dan juga perlindungan di tengah pandemi COVID-19 ini yang belum selesai juga ya Bu Meti ya. Dan alhamdulillah kita masih tetap bisa bertemu meskipun dalam kondisi virtual dan ternyata kondisi ini tidak membuat menjadi satu kendala ya bagi kita semua dalam hal pembelajaran, mencari ilmu dan juga memberikan ilmu kepada para guru di Indonesia. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum kita mulai acara, kita baca bismillah dulu ya sama-sama. Sehingga mudah-mudahan selama acara ini berlangsung tidak ada satu kendala, kemudian kalaupun ada kendala dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk acara selanjutnya sebagai bentuk rasa hormat kita kepada bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti akan saya share untuk videonya, ya. Kita nyanyi lagu sama-sama. Oke.
Indonesia. Finish. Oke. Kayaknya kalau denger lagu Indonesia Raya itu semangat apa ya? Apalagi di tengah pandemi Covid sekarang, Bu ya. Jadi betul-betul berasa banget berjuangnya ya bangsa Indonesia dalam menghadapi COVID-19 ini, terutama dalam bidang pendidikan ya. Anak-anak betul harus menyesuaikan diri dan juga orang tua dan juga guru yang mungkin tadinya awam dengan masalah teknologi sekarang mau nggak mau harus ikut serta, harus belajar mengenal apa sih teknologi itu gitu ya Bu Meti. Benar nggak sih Bu? Betul. Ya, betul banget. Betul benar. Dan ini bicara teknologi dan juga masalah daring ya. Kali ini Bu Meti akan menjelaskan secara gamblang dan juga detail ya Bu ya, insya Allah ya. Terkait dengan penjelasan masalah PJJ. Saya share aja langsung Bu ya untuk materinya ya, untuk mempersingkat waktu ya. Baik. Terima kasih dengan Bu Yana, juga selamat datang buat para guru hebat yang ada di Zoom meeting hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan bisa mengikuti kegiatan hari ini dari awal hingga akhir. Karena yang akan disampaikan ini adalah tentang pembelajaran jarak jauh. Modulnya secara keseluruhan ada 7 modul, sehingga untuk para guru hebat yang ada di ruang ini diharapkan bisa mengikutinya keseluruhan modul. Jadi ada 7 modul dan satu sama lain itu saling berkaitan ya. Jadi sangat disayangkan seumpamanya tidak mengikuti secara keseluruhan ya. Dan hari ini yang akan dibahas adalah tentang modul pengembangan kurikulum PAUD dalam kondisi khusus. Ini adalah modul pertama. Yang menulis modul ini rekan saya Irma Yuliantina. Beliau itu adalah salah satu pengurus BEM PAUD pusat ya. Dan ketika membuat ini juga ada beberapa rekan lain yang ikut terlibat sebagai pembahas. Salah satunya saya juga ikut membahas, tapi yang menulis adalah Ibu Irma ya. Pengembangan kurikulum PAUD ini memang diluncurkan oleh Kemdikbud dalam rangka kita memenuhi kondisi saat ini yang memang terjadi pandemi ya, dan ini sudah kita alami sejak tahun 2020, sehingga tahun ini kita sudah berulang tahun nih. Sudah 1 tahun kita mengalami kondisi seperti ini ya. Dan untuk itu
semoga apa yang disampaikan ini bisa diterapkan di sekolah masing-masing dan menjadi pengetahuan buat kita semua. Dalam kondisi apapun, kita sebagai guru tetap harus memberikan pembelajaran yang terbaik buat anak didik kita, ya. Dan seperti tadi Bu Yana sudah bilang, dengan kondisi saat ini semua guru mau tidak mau harus memahami teknologi, ya. Jadi pembelajarannya lewat daring, boleh dengan WA group, lalu ada dengan Zoom, lalu ada dengan Google Meet, lalu ada dengan video conference gitu ya. Jadi menggunakan video call. Nah, itu adalah berbagai cara untuk memberikan pembelajaran terhadap anak didik kita, ya. Mudah-mudahan kita semua sebagai guru bisa beradaptasi dengan kondisi ini dan mau tidak mau memang harus mempelajari tentang teknologi informasi yang memang sangat dibutuhkan dengan kondisi saat ini, ya, karena tidak boleh tatap muka sehingga pembelajaran itu tetap berlangsung. Makanya ada fasilitas teknologi yang kita harus bisa manfaatkan, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya bisa dibuka slide-nya Bu Yana atau? Oke, sebentar. Mungkin bicara tentang pembelajaran ini, kita pernah bahas masalah ini di acara parenting, Bu, ya. Mungkin Iya, betul. Ya, dengan kita tema, pernah bahas ini di acara parenting. Kolonial ya. Butuh teknologi, ya. Betul. Jadi kondisi pembelajaran jarak jauh itu butuh teknologi, ya. Sehingga guru-guru dipaksa ya untuk memahami dan bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Betul. Baik, selanjutnya slide-nya berikutnya. Okay. Nah, ini adalah cover dari modul pertama, yaitu pengembangan kurikulum dalam kondisi khusus. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh ini, semuanya tadi sudah saya sampaikan ada 7 modul. Dan ketika itu, saya juga ikut sebagai salah satu untuk pelatihnya, ya. Jadi itu background-nya adalah PCP, ya, pelatihan calon pelatih, ya. Dan alhamdulillah artinya saya diperkenankan untuk mensosialisasikan ini karena memang Kemdikbud waktu itu sudah melatih saya dan diberikan semacam sertifikat bahwa hal ini boleh disosialisasikan kepada seluruh guru-guru yang memang membutuhkan, gitu ya. Baik, slide selanjutnya. Nah, materi presentasi hari ini itu ada 4 hal yang kita akan bahas. Pertama, kondisi khusus, ya. Jadi kita sebagai guru harus memahami apa sih yang dimaksud dengan kondisi khusus. Lalu yang kedua, pengembangan kurikulum PAUD di masa kondisi khusus. Yang ketiga adalah pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Lalu yang keempat adalah pengembangan kurikulum dalam kondisi khusus. Jadi inilah materi untuk di modul pertama yang akan kita sama-sama pelajari. Mudah-mudahan akan dipahami dan cukup panjang sehingga saya tidak memberikan jeda di tengah-tengah untuk tanya jawab. Oke. Nah, saya harapkan semua peserta yang hadir di sini, setiap slide yang dibuka itu boleh dicatat. Mungkin nanti dari slide tersebut ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya mohon dikumpulkan di akhir, ya. Karena ini cukup panjang sehingga tidak mungkin diulang untuk buka slide yang sebelumnya. Jadi mohon para guru yang ada di ruang ini mempersiapkan diri dengan catatannya. Ya, nanti kita akan diskusinya di akhir setelah saya menjelaskan seluruh isi modul pengembangan kurikulum dalam kondisi khusus. Oke. Dan ini kita ini ya, Yana record dan seperti biasa
Zoom ini akan tayang juga nanti di YouTube channel. Gitu. Oke, alhamdulillah. Jadi karena direkod nanti juga bisa didengar ulang ya. Baik, slide selanjutnya. Nah, kondisi khusus itu ada bencana alam dan bencana non alam. Nah, kalau kita lihat gambar sekilas seperti ini, teman-teman bisa paham nih ya, apa yang dimaksud dengan bencana alam dan bencana non alam ya. Oke, slide berikut. Nah, yang dikatakan dengan bencana, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu tentang penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis ya. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh manusia, yaitu meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, teror gitu ya. Lalu kalau bencana non alam ya adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam, yaitu berupa gagalnya modernisasi, terus pandemi, lalu wabah penyakit ya, itu adalah non alam. Termasuk kita nih, sekarang adanya pandemi COVID-19 itu adalah bencana non alam ya. Itu yang dimaksud dengan bencana non alam. Kalau bencana alam, saya yakin para guru sudah paham ya, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan seterusnya. Itu adalah bencana alam ya. Demikian selanjutnya. Ya. Nah, dalam kondisi khusus yaitu COVID-19 merupakan suatu keadaan bencana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ya, penetapan bencana non alam ini sebagai bencana nasional. Kenapa? Karena memang ini bukan hanya di Indonesia saja, tapi negara tetangga kita juga mengalami hal yang sama. Ya, makanya pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi ini, dibuatlah modul pembelajaran jarak jauh. Ya, oke, lanjut. Nah, kalau melihat gambar kondisi saat ini nih, ya, biasanya orang tua mengeluh nih, pusing sama tugas sekolah anak yang banyak banget. Nah, apalagi kalau anaknya lebih dari satu, ya nggak? Yang ini harus pakai Zoom, terus si adik juga harus menggunakan Google Meet, dan seterusnya. Nah, ini kadang-kadang membuat orang tua pusing mengatur waktunya. Ya, juga fasilitas yang harus dimiliki. Kenapa? Karena kalau anaknya lebih dari satu kan, yang satu mungkin pakai laptop, yang satu pakai handphone gitu ya. Jadi inilah kondisinya, makanya dibilang sebagai kondisi bencana non alam ya. Terus orang tua juga pusing nih, bagaimana mensiasati belajar daring. Ya, karena orang tua juga banyak yang masih belum paham teknologi. Walaupun orang tua itu adalah orang tua yang masih tergolong milenial ya, tapi dia tidak tanggap atau gagal teknologi gitu ya. Jadi ini yang membuat kondisi saat ini. Lalu bagaimana nih cara mendampingin anak belajar? Nah, inilah keluhan-keluhan yang dirasakan oleh para orang tua setelah adanya pembelajaran di rumah. Ya, sebenarnya orang tua harus menyadari bahwa hal ini memang sesuatu yang kembali lagi ke feedbacknya bahwa orang tua adalah pendidik utama dan pertama
ya. Jadi sekolah itu sifatnya membantu, guru itu sifatnya membantu orang tua dalam memberikan pembelajaran terhadap anak. Jadi utamanya anak-anak itu belajarnya di rumah, apalagi anak usia dini, ya. Anak usia dini itu sangat bergantung kepada orang tua, gitu ya. Nah, kalau saya sebagai guru bertanya, dalam satu hari anak-anak itu belajar di sekolah berapa lama sih? Ya, Lebih sampai start dari jam 8 sampai jam 12 lah Bu ya. oke. Artinya hanya 4 jam ya? Iya betul. Nah, selebihnya 20 jam anak ada di rumah kan? Betul. Nah, inilah kondisi yang seharusnya dipahami oleh para orang tua yang anak-anaknya dititipkan di sekolah. Artinya kita harus memberikan penjelasan bahwa utama dan pertama pendidikan itu ada di rumah. Ya, guru itu sifatnya membantu untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, disiplin dan seterusnya, gitu ya. Jadi kondisi saat ini sebenarnya menguntungkan buat para orang tua yang tadinya mungkin tidak terlalu perhatian terhadap anak atau sering mengabaikan gitu ya. Nah, sekarang ini mau tidak mau harus benar-benar fokus mendampingi anak. Bagaimana anak itu belajar, bagaimana anak itu bisa memahami dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, begitu ya. Nah, ini apalagi anak usia dini. Ini dominan adalah para orang tua di rumah. Orang tua di sini bukan hanya ibu, tapi ayah juga, bisa juga kakak, bisa juga nenek, bisa juga paman, dan seterusnya. Pokoknya orang dewasa yang ada di rumah itu adalah keluarga. Gitu. Oke, lanjut. Nah, nih kondisi ideal. Biasanya anak itu kan belajar di sekolah tatap muka, gitu ya, sama guru. Dengan kondisi pandemi, mau tidak mau belajarnya di rumah, ya. Nah, kondisi idealnya kan seperti contoh-contoh yang ada di gambar ini. Tapi ini semua bisa dilakukan kalau ada kerjasama antara orang tua dengan guru. Kadang-kadang ada orang tua yang karena kesibukannya melalaikan artinya apa yang disampaikan oleh guru kadang-kadang tidak didengar atau bahkan diabaikan gitu ya. Jadi inilah yang harus dijalin dulu komunikasi antara kita sebagai orang tua kepada guru gitu ya. Dengan komunikasi sudah terjalin, ada interaksi, kemudian ada kolaborasi ya. Jadi ada tahapannya. Kalau komunikasi tidak terjalin, bagaimana ada interaksi, bagaimana akan terjadi kolaborasi gitu ya. Oke, lanjut. Nah, dasar yuridis dari pelaksanaan pembelajaran dalam masa darurat penyebaran COVID-19 itu ada 6 hal ya. Dan ini sudah dikaji oleh Kemdikbud dan para ahli, di mana ada surat edarannya, lalu ada keputusan menterinya gitu ya. Nah, ini semua nanti para guru yang ada di ruang ini bisa membaca ulang ya. Jadi saya tidak bacakan satu-satu tentang surat edarannya maupun keputusan menteri, tapi nanti bisa dibaca. Yang jelas dasar yuridisnya itu ada 6 hal yang dijadikan acuan, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, gambaran keputusan proses pembelajaran tatap muka di satuan PAUD berdasarkan SKB 4 Kementerian dan BNPB itu kalau sekolahnya sudah ada di zona hijau ya. Nah, ini kan ada kabar baiknya nih untuk tahun ajaran 2021, tahun ajaran baru yaitu di bulan Juli nanti,
bisa sekolah melaksanakan kegiatan tatap muka. Nah, menjelang awal ajaran, tetap kan harus belajar anak-anak di rumah. Itulah adanya pembelajaran jarak jauh, ya. Lalu mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Jadi kalau seandainya pun kita lingkungannya wilayahnya zona hijau, tetap harus ada izin dari pemerintah setempat. Dalam hal ini dinas pendidikan. Ya, kalau misalnya di DKI Jakarta itu ada 6 wilayah kota. 6 wilayah kota itu termasuk dengan Kepulauan Seribu. Nah, itu harus ada izin dari suku dinas pendidikannya bahwa sekolah boleh dibuka gitu ya. Dan bukan hanya dari dinas pendidikan tapi juga dari gugus COVID setempat. Apakah memang sudah aman, sudah steril wilayah tersebut ya. Jadi itu yang kedua yang ketiga adalah memenuhi daftar periksa. Artinya sekolah kalau mau membuka tatap muka harus punya sarana prokes ya. Paling tidak itu harus ada tempat cuci tangan dengan air mengalir dan ada sabunnya, lalu memiliki hand sanitizer-nya, lalu ruangannya atau tempat anak-anak belajar Kepala sekolah disterilkan. sampai Jumat. Ya, sudah disterilkan, sudah disemprot. Halo Bu Meti. Bu, suaranya mohon di-unmute dulu, Bu. Ya. Iya. Nah, jadi untuk sekolah jika ingin dibuka ada prasyarat yang harus dipenuhi ya, di mana harus ada tempat cuci tangan dengan air mengalir lengkap dengan sabun dan lap tangannya, lalu harus ada hand sanitizer, lalu harus punya termogan ya, jadi anak-anak yang masuk itu dicek suhu tubuhnya dan harus juga menyiapkan masker atau face shield di sekolah. Walaupun anak-anak itu pakai dari rumah, tapi kita di sekolah juga harus mempersiapkan itu. Nah, jadi sekolah-sekolah yang katakanlah kita sebagai pengurus di sana atau sebagai guru di sana bisa mempersiapkan diri untuk melengkapi sarana tadi, ya. Dan yang berikutnya adalah orang tua setuju kalau sudah ada tatap muka. Jadi sekolah itu juga harus berkomunikasi tadi dengan orang tua. Bagaimana kalau sekolah dibuka, apakah orang tua setuju atau tidak gitu ya. Karena ini demi menjaga keamanan dan keselamatan semuanya gitu ya. Dan kalau seandainya salah satu di antaranya ada yang tidak, berarti tidak memenuhi persyaratan. Jadi bukan pilih-pilih ya. Misalnya, oh saya sudah di zona merah gitu ya. Sudah di zona hijau, tidak di zona merah lagi. Tapi saya tidak punya sarana prokesnya gitu ya. Berarti itu belum memenuhi persyaratan. Jadi semuanya harus dipenuhi ya. Baru boleh tatap muka. Kalau salah satu di antaranya tidak ada, berarti belum terpenuhi, berarti tidak diizinkan untuk tatap muka. Oke, lanjut. Nah, bagaimana sih sekolah bisa tahu nih, ya, bahwa sekolah kita itu udah zona hijau, zona merah, zona orange gitu ya. Nah, ini ada linknya yang bisa nanti dicek. Nah, jadi setiap daerah itu kalau seandainya kita cek dengan link ini akan terlihat zona kita nih sudah aman atau belum. Gitu ya. Nanti ini bisa didapat oleh teman-teman guru untuk mengecek wilayah tempatnya mengajar atau tempat mengelola sekolahnya apakah sudah zona aman gitu ya. Oke, lanjut. Nah, pendidikan dalam kondisi khusus itu kepala sekolah pada jenjang pendidikan PAUD dan semua zona wajib mengisi daftar periksa pada laman Dapodik.
Jadi saya yakin semua sekolah sudah melakukan hal ini karena ini secara serentak ya di share oleh Dinas Pendidikan untuk mengisi laman Dapodik tentang kesiapan satuan pendidikan. Boleh Ibu Ratna ditutup dulu ininya, apa namanya untuk Udah, ya udah Dynamut. Oke, baik. Itu adalah dibenarkan. Tapi seandainya satuan pendidikan belum memenuhi daftar periksa, itu belum boleh. Ya, jadi ada syarat untuk membuka sekolah tatap muka. Oke, lanjut. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan. Nah, ini contoh gambarnya ya. Tadi yang sudah saya sampaikan, harus ada sarana, sanitasi dan kebersihan gitu ya. Nanti ini semua ada dari A, B, C, D, E, F itu bisa dibaca ulang ya. Jadi di mana semuanya harus dilengkapi. Oke. Lanjut untuk slide berikutnya. Karena slide-nya cukup banyak. Banyak, 40-an ya Bu ya? Iya, betul. Jadi nanti mohon untuk teman-teman kalau ada slide yang terbuka, kalau ada yang ingin ditanyakan, catat dulu nih supaya nggak lupa. Betul. Ya, supaya nggak lupa. Nah, ini di sini juga dijelaskan dalam apa namanya slide di sini, bagaimana sih prosedur pembelajaran tatap muka di satuan. Nah, ini ada keterangannya nih, yaitu bagaimana menggunakan masker yang harus diganti tiap 4 jam, lalu mencuci tangan, dan tidak melakukan salaman. Nah, kalau selama ini anak-anak datang hadir biasanya cium tangan terhadap gurunya, sekarang tidak usah. Jadi kita yang menjaga diri sebagai guru. Nggak usah salaman dulu ya nak gitu. Kita salamnya jarak jauh saja gitu ya. Lalu ketika anak-anak itu batuk atau bersin, kita juga harus mengajarkan bagaimana maskernya selalu harus dipakai di dalam ruangan ya. Lalu sekolah juga harus membuat kelas itu dengan jarak yang cukup, yaitu 1,5 meter atau minimal 1 meter ya. Jadi dalam satu kelas itu misalnya kapasitasnya 10 orang, sekarang hanya dibolehkan 5 orang gitu ya. Jadi nanti tatap mukanya secara bergantian ya. Bisa bergantian dalam hari yang sama atau bergantian di hari yang lain gitu ya. Misalnya kelompok yang satu di hari Senin, kelompok yang kedua di hari Selasa. Atau di kelompok yang satu dari jam 8 sampai jam 9 misalnya kalau di PAUD, atau nanti yang kelompok 2-nya di jam berikutnya gitu ya. Jadi ini sudah diberikan aturannya ya. Dan ini ada di modulnya juga. Oke, lanjut. Bagaimana sih pengembangan kurikulum PAUD di masa pandemi ini? Nah, oke, lanjut. Ya. Nah, di sini kurikulum PAUD itu ya kalau disampaikan di dalam kurikulum 2013 itu ada komponennya, yaitu tujuannya, lalu kontennya apa, maksudnya isinya, lalu standar prosesnya, lalu bagaimana evaluasinya ya dalam kurikulum kondisi khusus. Dan stimulasinya adalah bagaimana perkembangan anak memiliki kesiapan ke jenjang berikutnya. Ini sudah pasti ya. Ini adalah konsepnya. Lalu landasannya yang harus dipahami, ini diulang kembali. Sebenarnya guru-guru juga sudah paham. Saya hanya mereview kembali ya apa yang sudah kita pelajari, yaitu secara landasan filosofinya harus tahu, sosiologisnya, psikologisnya, pedagogisnya, juga yuridisnya. Oke, lanjut. Nah, ini tujuan dari kurikulum PAUD itu mendorong berkembangnya potensi anak agar memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya.
Dan aktivitasnya apa aja? Yaitu menggunakan pembelajaran tematik, lalu pendekatan saintifik, ya, bagaimana memberikan rangsangan pendidikannya, lalu menggunakan penilaian yang otentik dalam memantau perkembangan anak. Nah, di masa pandemi ini kita kan sudah memberikan nih pembelajaran terhadap anak yang disampaikan melalui WA grup orang tua misalnya gitu kan. Nah, di situ biasanya kita meminta untuk anak melakukan kegiatan katakanlah PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat gitu ya. Nah, setelah itu kita meminta kepada orang tua untuk mendokumentasikan di foto ya kegiatan anak ketika melakukan cuci tangan, ketika melakukan berjemur gitu ya. Nah, itu minta difoto. Nah, foto-foto itulah yang nantinya akan kita jadikan sebagai bahan untuk menilai. Ya, apakah anak sudah benar cuci tangannya di bawah air mengalir gitu ya. Jangan nanti cuci tangannya di dalam baskom, tangannya dimasukkan ke dalam baskom gitu ya, atau di dalam ember. Nah, berarti itu salah kan? Bukan air mengalir ya. Nah, di sini kita bisa menilai. Oh, ternyata orang tua nggak paham, itu bisa kita ulang lagi. Ibu, ayah di rumah coba bantu anaknya untuk cuci tangan di air mengalir. Nggak apa-apa pakai ember, tapi dibantu dituang airnya. Nggak apa-apa pakai air di baskom, nggak apa-apa, tapi harus dibantu untuk dialirkan, gitu ya. Jadi jangan sampai anak-anak itu tangannya dicelupkan ke dalam ember tersebut, gitu ya. Jadi harus air mengalir. Terus bagaimana kita memberdayakan orang tua dalam proses pembelajaran kurikulum yang dikembangkan dengan prinsip diversifikasi ya. Jadi artinya itu tadi kita harus menjalin komunikasi dengan orang tua dulu. Setelah itu nanti ada interaksi, baru kita bisa berkolaborasi, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, karakteristik kurikulum PAUD. Nah, ya, karena memang PJJ yang dibuat ini adalah khusus untuk menangani anak-anak usia dini. Ya, jadi kurikulumnya juga adalah untuk kurikulum PAUD. Bagaimana kita mengoptimalkan perkembangan anak, ya, memadukan antara layanan holistik, yaitu yang dimaksud dengan holistik itu adalah satu kesatuan. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Di mana di dalamnya itu adalah adanya pendidikan, terus kita bagaimana memberikan penjelasan kesehatan, lalu bagaimana kita mensosialisasikan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak gitu ya, juga kesejahteraan buat anak gitu ya. Lalu untuk yang tematiknya, bagaimana kita memberikan pembelajaran dengan pendekatan saintifik ya dalam memfasilitasi kegiatan anak ya. Terus di sini bagaimana mengakomodasi konten yang sifatnya kontekstual. Prinsipnya bahwa anak usia dini itu harus ada kemenarikan, kedekatan, kesederhanaan, dan keinsidentalan. Ya, apa sih yang dimaksud? Saya di sini mengulang kembali. Saya yakin semuanya sudah paham. Saya hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa pembelajaran anak usia dini itu kita bisa membuat yang menarik, lalu dekat dengan anak, sederhana, dan insidental. Artinya gini, karena pembelajaran di rumah, contohnya nih, kita minta anak-anak untuk mengenal alat-alat di dapur misalnya. Nah, itu kan di rumah pasti ada ya. Dan ini biasanya menarik nih buat anak-anak. Mengenal panci ya, mengenal kuali gitu ya, mengenal sodet dan seterusnya. Nah, itu menarik buat anak-anak dan dekat dengan anak-anak. Kenapa? Karena pasti ada di setiap rumah nih ya. Atau memasangkan antara piring dengan gelas misalnya. Atau sendok dengan garpu. Kan itu mengenal alat-alat makan gitu ya. Nah, itu akan menarik buat anak dan sederhana karena ada di setiap rumah.
ya. Di setiap rumah pasti punya alat-alat dapur maupun alat-alat makan, ya. Lalu menggunakan penilaian otentik dalam memantau perkembangan anak. Ya, tadi mengukur pada saat kita memberikan tugas kepada anak, orang tua suruh mendokumentasikan. Jadi ketika anak mengetahui bahwa sendok pasangannya dengan garpu itu difoto, ya. Jadi nanti di situ orang tua harus memberikan beberapa jenis alat, ya. Ada pisau kecil misalnya, lalu ada apa namanya sodet di situ, lalu ada centong di situ gitu ya. Nah, nanti anak-anak disuruh memilih, ayo pilih gitu ya. Nah, begitu dia sudah memilih, terus difoto, apakah sudah benar gitu ya. Baik, bagaimana kita memberdayakan peran orang tua tadi dalam proses pembelajaran ya. Kurikulum ini dikembangkan dengan prinsip diversifikasi itu maksudnya adalah responsif nilai budaya dan sosial lingkungan. Jadi anak-anak sekarang lebih banyak belajar sosialisasi di rumah, terus belajar lingkungan di rumah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah nih, prinsip pengembangan kurikulum PAUD ya. Dengan kondisi dan potensi serta daya dukung satuan PAUD. Bu Meti, mohon maaf Bu, unmute lagi Bu. Unmute lagi, ya. Bu, ya. Yana mohon izin sebentar aja, tapi silakan dilanjut nggak apa-apa, sebentar aja. Oke. Oke, sebentar Bu. Ya, baik para guru hebat, bagaimana pertimbangan kita memodifikasi kurikulum untuk mendorong pemikiran kreatif terhadap anak. Ya, jadi kurikulumnya itu harus sesuai dengan perkembangan anak, di mana ada usianya yang 4 tahun, 5 tahun, ini harus sesuai. Lalu memahami minat anak-anak. Nah, pilih bahan dan kegiatan yang bermakna bagi anak. Ya, nah kayak tadi mengenal alat dapur, mengenal alat makan, itu kan pembelajaran yang bermakna buat anak. Jadi anak tahu gitu ya. Jadi nggak sembarangan. Misalnya makannya itu harusnya pakai piring, tapi ini tidak pakai piring gitu ya. Nah itu yang bermakna maksudnya buat anak ya. Lalu sediakan bahan yang mendorong eksplorasi kreatif dari anak-anak. Nah kalau tadi alat-alat dapur, kita bisa minta bagaimana dibunyikan misalnya menjadi alat musik gitu ya. Kan bisa dipukul-pukul pancinya, terus piringnya dipukul-pukul dengan sendok misalnya ya. Nah, itu akan menimbulkan suara-suara musik yang bisa diatur secara acuan dari kita ya, agar memiliki suara-suara yang bagus dan bisa dijadikan alat musik misalnya seperti itu ya. Terus merancang kurikulum kita juga harus mempertimbangkan gaya belajar anak. Nah, karena ada anak yang belajarnya auditori ya, ada yang visual ya. Nah, ini kita harus paham karena ada anak yang dia belajarnya tidak fokus melihat kita tapi kupingnya mendengarkan. Berarti kan model auditori. Atau ke anak-anak yang sukanya dia melihat contoh gitu ya, berarti visual, melihat contoh, baru dia bisa melakukan. Jadi kita juga jadi memberikan pembelajaran terhadap orang tua bagaimana melihat anak itu cara belajarnya atau gaya belajarnya seperti apa gitu ya. Itu bisa kita berikan kepada orang tua pengetahuannya sehingga orang tua juga tahu anak itu cara belajarnya seperti apa. Lalu dorong anak-anak berpikir agar dia ingin tahu hal yang banyak, yang berbeda, gitu ya. Biarkan mereka mengajukan pertanyaan dan mencari solusi untuk masalahnya. Contohnya tadi, kita contohkan saja, mengetuk-ngetuk piring itu dengan sendok secara berirama gitu ya. Lalu anak-anak kan nanti akan mencoba tuh. Nah itu yang dimaksud dengan anak jadi ingin tahu.
Apa sih bunyinya kalau gelas yang dipukul-pukul, kalau panci yang dipukul-pukul gitu ya, bunyinya seperti apa. Terus setiap kali anak melakukan keingintahuannya, kita harus beri penghargaan. Misalnya, wah hebat nih, sudah bikin irama musik yang enak gitu ya. Jadi anak-anak usia dini terutama itu sangat membutuhkan dimotivasi. Dibilang hebat, anak yang luar biasa misalnya, anak pinter dan seterusnya. Oke, lanjut. Ya, pengembangan kurikulum PAUD dalam kondisi khusus itu dibolehkan oleh Kemdikbud. Kita membuat dalam KTSP itu tidak lengkap, artinya tidak usah membuat prosem, tapi langsung ke RPPM. Ya, dan temanya itu disesuaikan dengan kondisi khusus. Kalau biasanya di sekolah ada tema mengenal alam semesta, ya kita harus pikirkan apakah bisa di rumah kita menggunakan tema alam semesta? Bisa. Misalnya anak mengenal awan gitu ya, anak mengenal bintang, bulan, itu kan bisa sambil memberikan pendampingan kepada orang tua, ibu, ayah, coba anak-anak diajak untuk mendongeng, ya, mendongeng. Bagaimana adanya bintang, terus adanya matahari gitu ya, dengan cara mendongeng misalnya seperti itu ya. Dan itu dibolehkan kita memberikan tema itu sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Karena ada anak-anak yang misalnya sekolahnya di daerah pantai gitu ya. Nah, berarti bisa mengambil tema seputar pantai misalnya gitu. Atau anak-anak yang sekolahnya berada di persawahan gitu ya. Nah, itu juga bisa dijadikan tema buat belajar anak-anak gitu. Atau kalau anak-anak tinggalnya di daerah pasar misalnya, bisa juga pasar dijadikan untuk tema buat anak-anak. Ya, itu adalah implementasinya secara saintifik seperti itu. Tanpa disadari, kita juga sudah memberikan pengajaran kepada orang tua bagaimana sih pendekatan saintifik gitu ya. Misalnya tinggalnya di daerah pasar, anak-anak jadi mengenal apa itu bumbu dapur misalnya, ada cabai gitu ya, ada bawang, ada jahe, ada kunyit gitu ya. Nah, itu adalah pendekatan saintifik ya. Baru nanti dikaitkan oleh kita apa sih kompetensi intinya, KI-nya. Nah, ada pertanyaan dari saya, dalam kurikulum itu KI-nya ada berapa? Boleh Bu Yana jawab? Atau yang lain? Untuk KI Bu ya. Nah ini nih. Kompetensi inti ada berapa? Ada 4 Bu Meti. Ada 4, alhamdulillah Bu Ika. Benar sekali. Pertanyaan berikutnya, ada berapa KD-nya? Apa Bu? Ada berapa KD-nya, kompetensi dasar. Dasar. Hitung dulu. Boleh dibantu Bu Ika? Hitung dulu Bu Meti. Hitung dulu boleh, nggak apa-apa dihitung. Banyak ya Bu Ika ya? Ya ada 40, berapa lupa. Di atas 30 nah, ya Bu? kita sebagai guru harus tahu nih, bahwa KI itu ada 4. Apa aja sih KI-nya? Kompetensi inti spiritual, kompetensi inti sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Nah, sebagai guru, ini harus hafal KI-KD. Karena apa? Kurikulum itu adalah jantungnya sekolah. Oke? Jadi kalau tidak paham ini, bagaimana mau membuat kurikulum? Gitu ya. Jadi harus mau tidak mau hafal. Terus 46. Ya, Bu Ika. Iya, ada 46 kompetensi dasar ya. Apa aja sih isinya KD-nya? Nanti bisa dibuka di mana ya? Yang tahu? Juga ada Bu, kemarin saya lihat.
Iya, di Download. Permendikbud Iya. ya, di Iya. Permendikbud. Ya, oke. Bisa di-download. Baik, lanjut ke slide berikutnya, Bu Yana. Oke. Nah, pengembangan kurikulum dalam kondisi khusus itu pelaksanaannya bisa fleksibel. Artinya tetap mengacu kepada kurikulum nasional, tapi disesuaikan dengan karakteristik di mana sekolah itu berada. Kayak tadi saya bilang, kalau di daerah pantai gitu ya, yang lebih banyak diambil adalah tentang bagaimana nelayan dan seterusnya. Kalau di daerah tempat persawahan, kita bisa memberikan pembelajaran tentang itu, gitu. Jadi kita sebagai guru harus kreatif memanfaatkan lingkungan di mana anak tinggal, gitu ya. Terus menggunakan kurikulum darurat, boleh. Kayak tadi tuh, kalau biasanya kita pakai tema, karena kita sekarang kondisi khusus, kita lihat nih karakter dari masing-masing murid kita. Kalau memang tinggalnya di daerah yang apa namanya, katakanlah pasar gitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan lingkungan tersebut gitu ya. Nah, itu adalah fleksibilitas yang kita bisa sampaikan kepada orang tua. Terus penyederhanaan kurikulum. Jadi kalau ke orang tua ngeser jangan kurikulumnya yang ngejelimet. Kita nggak usah sampaikan ayah bunda hari ini kita mengajarkan kompetensi dasar bla 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 bla, nggak usah ya, karena orang tua tidak semuanya berlatar belakang pendidikan. Jadi dia akan pusing nanti kalau diajarin untuk KD-nya ya. Karena guru sendiri kadang-kadang suka lupa berapa jumlah KD-nya gitu ya. Apalagi orang tua. Udah dia repot dengan urusan kerjaan, ditambahin lagi harus menghafal apa yang menjadi dasar pembuatan kurikulum, nggak usah. Jadi cukup ayah bunda hari ini anak-anak kita ajarkan bagaimana cara hidup bersih dan sehat gitu ya. Tadi bersih misalnya diajarkan cara cuci tangan dengan air mengalir, lalu bagaimana berjemur gitu ya. Dan kita kasih pemahaman kepada orang tua bagaimana melakukan itu gitu ya. Oke, lanjut. Nah, pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ya, lanjut. Nah, ini tujuan dari implementasi BDR. BDR itu adalah belajar di rumah ya. Pertama adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik mendapatkan pendidikan. Jadi walaupun anak-anak itu sekarang semuanya di rumah, kita sebagai guru bertanggung jawab memastikan anak-anak itu tetap belajar walau di rumah. Ya. Lalu melindungi warga satuan pendidikan dari bahaya COVID-19. Kenapa sih tidak tatap muka? Kan demi kesehatan, demi keselamatan gitu ya. Jadi anak-anak tetap belajar di rumah ya. Lalu mencegah penyebaran. Ya. Kenapa kalau kita tatap muka kita tidak tahu ya apakah dari diri kita sebagai guru ya atau dari anak didik kita atau dari orang tuanya yang mengantarkan. Kita tidak pernah tahu gitu ya. Makanya ada syarat-syarat untuk tatap muka. Lalu memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua gitu ya. Jadi ini harus disampaikan kepada orang tua. Oke, lanjut. Nah, ini prinsipnya. Kalau tadi tujuannya, sekarang prinsipnya. Ada 6 prinsipnya di dalam implementasi BDR. Ya, pertama adalah kita keselamatan demi keselamatan dan kesehatan. Ini yang utama dengan kondisi pandemi. Lalu yang kedua, kita harus memberikan pembelajaran pengalaman yang bermakna buat anak-anak melalui orang tua. Lalu life skill, ya, kecakapan hidup, ya. Jadi bagaimana anak-anak misalnya tadi setelah mengenal alat-alat makan, anak-anak diajarkan untuk cuci piring, misalnya gitu.
Itu kan kecakapan hidup ya. Kalau tidak diajarkan, anak-anak nggak pernah tahu bagaimana cuci piring atau bagaimana membantu ibunya menyapu halaman misalnya ya. Itu semua adalah kecakapan hidup ya. Lalu Ini Bunda ini. harus variasi dan penyesuaian dengan konteks. Terus ada umpan balik kualitatifnya dan ada pola interaksi serta komunikasi yang positif. Itu tadi saya bilang ya, dari awal harus terjalin komunikasi dengan orang tua, dengan itu nanti akan timbul interaksi, baru terjalin kolaborasi. Oke, lanjut. Itu adalah prinsipnya. Nah, 2 pendekatan belajar dari rumah selama pembelajaran jarak jauh. Pertama, itu daring dan luring. Nah, pemahaman daring dan luring itu sendiri masih banyak para guru yang belum paham nih. Ya, kalau daring itu semuanya secara teknologi. Masa gue kasih tau listnya katanya. Iya. Ada suara masih, ya. Jadi kalau daring itu semuanya secara teknologi, tidak ada peran dari kita sebagai guru terlibat di sana. Jadi semuanya sudah digital, ya. Begitu buka linknya, langsung ada pembelajarannya, ada videonya, gitu ya, yang dilakukan. Nah itu adalah daring murni, daring. Dan yang luring, nah kalau luring itu adalah masih ada seperti sekarang nih. Ini kita nih luring, masih tatap muka, ya, walaupun tidak secara bersamaan di satu tempat, ya kan? Kita masih tatap muka nih, saya masih bicara, para guru di sini masih mendengarkan. Ini kita masih melakukan kegiatan secara tatap muka walaupun berbeda tempat, gitu ya. Nah itu. Lalu ada lagi pembelajaran yang blended, gitu ya, blended artinya ada daringnya, ada yang digitalnya, dan ada yang tatap mukanya, gitu ya. Nah kalau kita ini kan kegiatan yang harusnya bertatap muka langsung dipindahkan ke Zoom, ya, pertemuannya lewat virtual, gitu ya. Nah ini adalah pembelajaran yang masih blended, artinya ada yang secara daringnya, ada yang secara luringnya, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud. Oke, lanjut. PJJ daring itu menggunakan jaringan internet, sudah pasti. Hari ini kita bertemu lewat virtual adalah menggunakan internet, ya. Apakah menggunakan handphone atau laptop, ya. Nah, ini ada link ya untuk membuka bersama hadapi corona yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Jadi para guru bisa mempelajari apa sih yang harus dilakukan ketika corona, gitu ya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini adalah gambaran panduan dan buku saku yang dikeluarkan oleh Kemdikbud juga. Nah, ini ada banyak nih. Jadi para guru yang mungkin saya yakin sudah ada yang menggunakan, tapi yang belum boleh silakan menggunakan. Ada beberapa yang bisa di-download ya, yang bisa dibuka gitu ya, melalui link bersama hadapi corona ya, yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Ini semuanya cukup banyak nih ya. Ada 15 kalau nggak salah, kurang lebih ya. Jadi satu-satunya bisa dibuka, kita bisa pelajari ya. Bagaimana serunya belajar di rumah gitu ya. Ini ada contoh-contohnya yang bisa kita terapkan kepada orang tua murid anak didik kita. Sehingga nanti anak-anak lebih seru belajar di rumah gitu ya. Oke, lanjut. Nah, PJJ luring itu media dan sumber belajarnya secara luring dapat dilakukan melalui, nih contohnya, kayak hari ini kan kita luring nih, jadi para guru belajar mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nah bisa juga luringnya itu melalui TVRI, kan ada tuh anak belajar pagi-pagi melalui TVRI, atau lewat radio misalnya, ada pembelajaran lewat radio. Biasanya ini kerjasama dengan Dinas Pendidikan, ya. Lalu ada panduan kegiatan yang main yang dibuat oleh guru. Misalnya gini,
guru memberikan pembelajaran saintifik mengenal pencampuran warna. Oke. Nah, gurunya melakukan dan divideokan. Lalu video yang sudah dibuat itu di-share di grup orang tua. Jadi bagaimana guru itu melakukan pencampuran warna, ya, dengan media misalnya ada beberapa gelas yang dikasih pewarna, lalu dialirkan dengan tisu misalnya. Jadi ada gelas yang berisi warna merah, lalu gelas sebelahnya kosong, lalu yang sebelahnya lagi ada yang warnanya biru misalnya ya. Nah, itu digabungkan. Sehingga nanti kalau sudah tercampur antara merah dengan biru, dia akan menjadi warna apa. Nah, seperti itu. Yang sebentar. Ya, maaf sebentar. Ada gangguan tadi. Oke, lanjut lagi, Bu Yana. Udah? Ya, jadi itu ya untuk panduannya yang secara luring. Oke, lanjut. Sudah? Oke. Ya. Nah, pembelajaran di radio dan televisi, ini programnya ada nih. Yuk belajar di RRI, Senin sampai Jumat. Mulai jam 10 sampai jam 11, itu ada programnya ya. Nanti kita bisa pelajari di jam berapa untuk anak SD, kelas 1 dan kelas 3 misalnya gitu ya. Nah, ini nanti bisa dilihat. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pelaksanaan BDR oleh Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah. Yang pertama itu menetapkan model pengelolaan satuannya, lalu memastikan sistem pembelajarannya, membuat rencana berkelanjutan, lalu melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru. Kelima, memastikan sarprasnya ya, yang mendukung sehingga bisa dilakukan. Lalu membuat program pengasuhan yang mendukung orang tua, dan yang ketujuh adalah membentuk tim siaga darurat. Ya, jadi sekolah juga harus punya tim nih. Ini adalah tugasnya kepala sekolah nih. Nah, yang hadir hari ini kepala sekolah, nih ketujuh hal ini harus dipahami. Ya, buat kalau kita nanti ya, melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Oke, lanjut. Pelaksanaan BDR oleh guru. Nah, ini semuanya juga ada 7. Nanti bisa dipelajari satu-satu isinya apa saja, yaitu kesiapannya untuk pelaksanaan BDR, apa yang harus dilakukan oleh guru. Kalau tadi kepala sekolah, kalau ini khusus untuk guru. Oke, lanjut. Nah, pelaksanaan BDR oleh pendidik, oleh peserta didik dan orang tua. Nah, ini setelah kita membuat program pembelajaran, lalu kita membuat video pembelajaran, nah kita sharing kepada orang tua nih di grup WA atau melalui Zoom gitu ya, atau melalui voice note gitu ya, pesan suara. Nah, di mana kita sesuaikan jadwalnya, karena ketika BDR itu ada orang tuanya yang bekerja sehingga tidak bisa mendampingin anak. Nah, ini kita harus bisa memberikan keleluasaan waktu. Jadi boleh ayah bunda anak-anaknya belajar nanti setelah ayah bunda pulang sekolah, pulang kerja maksudnya ya. Jadi misalnya pulang kerjanya baru jam 4 sore, berarti anak-anak baru belajar sore hari. Berarti di sini penyesuaian jadwal gitu ya. Nah, berarti kita sebagai guru waktunya juga tidak terbatas. Kenapa? Karena setelah anak-anak belajar sore hari, terus hasil kegiatannya dikembalikan kepada kita sebagai guru, terus kita menilai, bisa-bisa sampai malam kita baru selesai nih ngurusin anak-anak gitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai juga memanage waktu nih gurunya, karena tidak semua anak seperti itu. Ada yang anaknya
bisa didampingin di pagi hari, ada yang bisa didampingin sore hari, bahkan ada anak yang bisa didampinginnya malam hari, misalnya gitu ya. Jadi kita sebagai guru harus punya keleluasaan waktu ya mendampingi orang tua yang tadi anak-anaknya belajar di rumah. Oke. Terus penyesuaian kondisi sudah pasti. Yang tadi saya bilang kondisi di mana dia tinggal itu juga kita harus pikirkan. Lalu adanya pengumpulan tugasnya. Nah, kita misalnya memberikan jadwal, pengumpulan tugas maksimal jam 7 malam misalnya gitu ya. Nah, ini juga harus dikomunikasikan kepada orang tua. Jadi jangan sampai orang tua tidak tahu. Nanti begitu lewat waktunya, nah kita tidak bisa menilai misalnya begitu. Lalu orientasi pada proses ya. Terus adanya kesepakatan. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan kepada orang tua. Sepakatnya jam berapa nih dikumpulkan tugas anak-anak. Ya. Oke, lanjut. Nih pengembangan kurikulum dalam kondisi khusus. Ya. Lanjut. Nah, nih. Kondisi khusus itu adalah pembelajaran harus terus berjalan. Lalu tetap mengacu pada kurikulum nasional yaitu K13, menggunakan kurikulum darurat boleh, terus penyederhanaan kurikulum. Kenapa? Karena kan belajarnya di rumah. Orang tua tidak semuanya pendidik. Jadi kalau catatan tadi KIKD adalah buat kita di sekolah, tapi buat orang tua itu langsung implementasi. Misalnya, hari ini anak-anak itu harus mengenal 6 aspek perkembangan. Ya, kita sampaikan kepada orang tua, ayah bunda, mohon anaknya sebelum belajar baca doa. Itu berarti nilai agama moral. Ya, tapi kita tidak usah beritahu kepada orang tua itu nilai agama moral, tidak usah, kita langsung implementasinya saja. Ya, minta dibantu sama orang tua sebelum melakukan kegiatan anak-anak membaca doa. Ya, atau setidaknya membaca basmalah, gitu ya. Nah, itu adalah catatan kita nilai agama moral. Lalu kegiatan aspek fisik motoriknya apa? Anak-anak itu kita minta untuk mewarnai gambar. Itu kan motorik halus ya. Lalu motorik kasarnya apa? Misalnya anak-anak diminta untuk melompat, meloncat gitu ya. Atau berjalan di papan gitu ya. Nah, itu adalah fisik motoriknya. Lalu kita minta juga anak-anak untuk mengenal seni. Nah, misalnya kita share tentang bagaimana menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik. Ya, nah itu juga harus disampaikan kepada orang tua. Jadi anak-anak walaupun di rumah tetap belajar lagu Indonesia Raya. Walaupun tidak pakai upacara, tapi dia menghafalkan lagu tersebut misalnya. Lalu untuk bahasanya, apa untuk bahasanya? Anak-anak tadi disuruh menuliskan kata-kata Indonesia, misalnya gitu. Itu kan berarti sudah belajar pra menulis ya. Jadi ditirukan oleh kita tulisannya, di-share kepada orang tua anak-anak untuk meniru tulisan tersebut gitu. Misalnya itu adalah bahasanya. Kognitifnya apa? Dengan dia menyanyikan lagu Indonesia Raya secara benar dari awal sampai akhir, berarti kan dia sudah mengingat tuh ya. Itu kognitif masuk di sana. Jadi dalam satu hari itu tetap kita sebagai guru mencatat apa aja aspek perkembangan yang akan dinilai. Walaupun kepada orang tua hanya kita bilang, ayah bunda tolong ajarkan anak-anak lagu Indonesia Raya gitu ya. Tapi dengan lagu Indonesia Raya saja itu seninya masuk, kognitifnya masuk. Kenapa? Karena anak jadi menghafal, mengingat bait awal sampai akhir Indonesia Raya dengan benar gitu ya. Itu adalah bagaimana penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Jadi jangan kita tulis, oh ibu hari ini adalah KD-nya ini, KD 3.1, akan pusing orang tua. Ya. Orang tua taunya KD itu Krisdayanti, Bu. Taunya Krisdayanti, benar.
ya. Jadi jangan itu yang dikasih, tapi langsung implementasi. Nah, KIKD itu catatan kita sebagai guru. Oke, lanjut. Nah, ini langkah pengembangan kurikulum dalam kondisi khusus. Pertama, identifikasi potensi bencana di satuan. Lalu yang kedua, penetapan kompetensi dasar. Itu tadi buat catatan kita. Lalu pengembangan materi muatan belajar, terus itu juga buat catatan kita. Kenapa? Karena muatan pembelajaran hari ini adalah misalnya tentang mengenal air, api, udara, gitu kan? Itu kan catatan kita. Tapi buat orang tua cukup kita sampaikan. Coba ayah bunda minta dibantu anak-anaknya untuk menuang air dari ember ke botol, misalnya gitu, ya. Jadi langsung orang tua itu implementasi ya kepada anaknya. Jangan kita bilang, oh itu adalah muatan pembelajarannya mengenal air, api, udara. Akan tambah pusing orang tua ya. Lalu pengembangan pembiasaan, terus moda pembelajaran. Moda pembelajaran ini adalah media apa yang digunakan. Misalnya tadi, menuang air ke botol, berarti ada botol bekas aqua atau bekas botol minuman apa gitu ya. Lalu ada air yang di dalam ember, lalu ada gayungnya atau centongnya gitu ya, atau cantingnya untuk menuangkan ke dalam botol tadi gitu ya. Ada bisa juga disiapkan ada corongnya misalnya gitu ya. Nah itu juga harus dipikirkan. Apakah semua orang tua memiliki itu? Rasanya sih punya kalau itu ya. Terus pengembangan tema. Nah, itu pengembangan tema untuk catatan kita sebagai guru adalah temanya air, api, udara, ya. Terus perencanaan pembelajaran kayak tadi yang kita sampaikan kepada orang tua adalah prakteknya. Bagaimana orang tua mendampingi anak menuang air dari ember ke botol. Nah, itu ya. Lalu nanti pada saat anak-anak melakukan kegiatan, minta didokumentasikan. Nah, catatan kita dari dokumentasi tadi bisa dinilai. Oke, lanjut. Nah, ini identifikasi potensi bencana di satuan itu apa aja sih? Nah, tadi kan ada petanya ya. Lagi-lagi ini disampaikan bagaimana melihat kondisi lingkungan kita itu, zonanya apakah sudah aman atau belum gitu ya di sini. Jadi bagaimana memetakannya lewat link yang ada di sini ya, nanti bisa dilihat. Oke, lanjut. Yang kedua, ini dia kompetensi dasar merujuk pada Permendikbud nomor 146 tentang kurikulum anak usia dini. Lalu untuk kondisi khusus masa pandemi tidak ada pengurangan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Betul, tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap hari itu harus menilai 6 aspek perkembangan. Ada aspek kognitif, nilai agama moral, bahasa, seni, motorik, ya. Itu semuanya harus ada dalam pembelajaran walaupun di rumah. Tapi kita tidak usah memberitahu kepada orang tua ini adalah KI sekian, ini adalah KD sekian, tidak perlu ya. Yang diperlukan adalah implementasinya, prakteknya bagaimana. Oke, lanjut. Nah, ini pengembangan materinya. Materi pembelajaran dikembangkan oleh satuan dengan mengadopsi kesiapsiagaan bencana yang mungkin terjadi di lingkungan satuan. Lalu disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing ya. Misalnya kita mau memberikan pembelajaran tadi tentang menuang menakar, berarti kan sudah masuk tema adalah air gitu ya. Atau mengenal api, bagaimana anak-anak itu tahu bahwa api itu ada yang bersahabat dan ada yang tidak bersahabat, misalnya seperti itu. Oke, lanjut. Pengembangan pembiasaan. Belajar di rumah dari pembiasaan yang menumbuhkan life skill dan penanaman nilai-nilai karakter. Sudah pasti ya. Karena tadi kita kan tetap mengembangkan 6 aspek bagaimana sebelum belajar anak-anak membaca doa. Atau setelah selesai anak-anak juga baca doa gitu ya. Pembiasaan tersebut dilakukan menyatu dengan aktivitas secara keseluruhan. Artinya
keenam aspek tadi harus ada, tapi disederhanakan. Oke, lanjut. Nah, ini modanya ya, bisa kita menggunakan handphone, laptop dan seterusnya gitu ya. Bisa juga kombinasi antara daring dengan luring yang biasa disebut blended gitu ya. Nah, ini adalah kondisi modanya. Oke, lanjut. Nah, ini media dan bahannya disesuaikan dengan moda yang dipilih ya. Lalu media dan bahannya digunakan bisa dikembangkan atau dibuat sendiri. Jadi diusahakan misalnya anak-anak itu belajar dengan alat-alat bahan yang ada di sekitar rumah gitu ya. Jadi jangan juga kita memberikan pembelajaran yang menyulitkan buat orang tua. Misalnya hari ini anak-anak diminta untuk membuat gambar dengan cat air. Kan tidak semua orang tua memiliki anak itu dibelikan cat air ya. Jadi jangan seperti itu. Artinya kita harus memikirkan jangan juga menyulitkan untuk orang tua mendapatkan bahan tersebut. Atau harus pergi membeli dulu. Tapi gunakan yang ada di rumah. Misalnya kalau di sekitar rumah ada daun-daunan, itu kan bisa dijadikan pewarna gitu ya. Misalnya daun-daunan itu kita anak-anak mewarnai dengan daun-daun gitu ya. Nah itu dengan apa yang ada di sekitar anak, ya, sekitar rumah gitu ya, boleh. Itu sebenarnya yang diharapkan dari pembelajaran BDR. Oke, lanjut. Selain disesuaikan dengan kebencanaan yang terjadi, nah pengembangan tema itu juga, yaitu tadi saya sudah sampaikan ya, bagaimana mengenal rumahku, dapur ibuku, kebunku misalnya gitu ya. Jadi di sekitar rumah. Oke, lanjut. Perencanaan pembelajaran didesain untuk dilaksanakan di rumah saat terjadi pandemi seperti sekarang ini. Jadi kita harus memikirkan secara kreatif kira-kira pembelajaran apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak di rumah, dan orang tua juga tidak kesulitan untuk mencari medianya. Oke. Ya, lanjut. Ini terakhir, penilaian. Ya, di mana perkembangan anak itu dalam kondisi khusus secara definitif harus dinilai juga. Ya, jadi bukan berarti pembelajaran di rumah terus gurunya tidak menilai, tetap harus dinilai. Dari mana cara menilainya? Yaitu tadi, setiap kegiatan kita minta kepada orang tua untuk didokumentasikan. Dokumentasinya boleh berbentuk video, boleh berbentuk foto gitu ya. Nah, itulah yang nanti dinilai oleh kita sebagai guru. Berdasarkan video maupun foto yang dikirimkan para orang tua kepada kita sebagai guru ya. Terus terpenting dalam penilaian adalah penerapan yang memenuhi dan mengacu prinsip-prinsip otentik ya. Artinya begini, kita sebagai guru kalau sudah terbiasa melihat hasil karya anak, begitu dikirimkan oleh orang tua hasil fotonya, wah gambarnya bagus sekali gitu ya. Terus mewarnainya juga sempurna gitu ya. Berarti kita harus curiga nih. Itu dipastikan. Sebagai guru harus curiga. Orang ya. tua yang mengerjakan. Ini yang mengerjakan anak apa orang tua gitu ya. Nah, jadi kita juga harus punya pengalaman bagaimana bisa mendeteksi apakah itu pekerjaan anak atau pekerjaan orang tua gitu ya. Dengan seringnya melihat foto itu secara alamiah kita akan terbiasa dan kita akan tahu gitu ya. Mana hasil anak, mana hasil yang bukan anak gitu ya. Cakupan penilaian itu meliputi 6 aspek tadi seperti saya bilang. Lalu penilaian secara terinci dilihat pada modul 7. Makanya tadi saya bilang bahwa modul pembelajaran jarak jauh ini ada 7. Jadi nanti para guru hebat diharapkan bisa secara berurutan mengikutinya. Jadi jangan belang-belang atau ada yang tidak diikuti karena nanti mendapat
pengetahuannya tidak lengkap gitu ya. Itu yang diharapkan. Oke, lanjut. Sudah selesai. Terima kasih atas perhatian semuanya, bahwa apa yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita sekarang mulai membuka chat yang tadi sudah mulai banyak pertanyaan. Iya. Oke, silakan. Ada dari Ibu Guru Dinda Septiani Putri. Ini untuk pertanyaannya. Saya ingin bertanya, apakah ada teori penerapan daring menurut para ahli atau referensi buku yang bagus terkait dengan penerapan pembelajaran daring? Iya, pertanyaan yang bagus. Jadi apa sih referensinya? Justru ini. Kemdikbud itu membuat modul ini sebagai referensinya. Ya, di dalam modul ini juga nanti akan disampaikan atau bisa dibaca apa saja yang mendukung dari modul tersebut. Ya, misalnya modul 1 ini referensinya buku apa aja yang dipelajari ada di dalam modul tersebut ya. Jadi untuk Dinda bahwa materi ini di samping PPT yang tadi sudah saya sampaikan, PowerPoint-nya, nanti akan di-share juga untuk modulnya. Ya, modulnya yang secara utuh akan saya share juga, nanti bisa dipelajari. Baik. Dan di sana sudah tertulis juga daftar pustakanya, apa saja yang menjadi referensi sehingga adanya modul tersebut. Gitu ya, Dinda. Baik Bu, terima kasih. Oke. Mungkin dari peserta yang lain ada yang ingin bertanya. Mungkin ini kalau Di tadi chatting mungkin masih ada, tadi ada di chatting kayaknya beberapa pertanyaan, lihat deh. Sebentar Bu. Udah sih, ini aja baru 1 Bu. Baru 1 ya, tadi soalnya saya lihat waktu lagi bicara ada yang ini apa, ada yang assalamualaikum, terus lagi sebentar ada info komputernya bermasalah itu. Oke. Baru dari Ibu Dinda. Mungkin kalau Yana boleh sampaikan sedikit yang tadi Yana catat nih Bu untuk kesimpulan dari pembahasan dari Ibu tadi. Itu ada beberapa. Yang pertama, di dalam PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ini yang sangat berperan adalah orang tua. Gitu. Betul. Nah, ini orang tua di sini bukan hanya ibu atau ayah ya, tapi melainkan ayah, ibu, dan juga orang-orang terdekat dengan si anak nih terutama. Gitu, karena memang tidak bisa dipungkiri mungkin orang tua dua-duanya bekerja, jadi mau nggak mau harus melibatkan pihak lain, entah itu asisten rumah tangga ataupun yang lainnya. Gitu. Kemudian untuk yang kedua di sini adalah ada 6 surat edaran Bu ya terkait yang dapat dijadikan acuan PJJ. Nah, ini untuk acuannya ini ada di dalam modul yang nantinya akan Yana share setelah acara ini. Kemudian ada juga harus ada persetujuan dari pemerintah dan juga orang tua murid apabila pihak sekolah tetap ingin melakukan pelaksanaan kegiatan belajar secara offline. Dengan catatan, lokasi sekolah ini berada di zona hijau ya Bu ya, tidak dalam zona merah ataupun zona orange, betul Bu ya? Nah, dalam pelaksanaan offline ini, pihak sekolah juga betul-betul wajib untuk melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Dengan menggunakan masker, dan ini untuk masker diganti per 4 jam Bu ya, betul Bu? 4 jam, iya. 4 jam sekali itu masker anak-anak diganti baik murid ataupun guru. Kemudian melaksanakan protokol cuci tangan dengan air mengalir, bukan dalam kondisi satu baskom untuk beramai-ramai ya seperti kegiatan sebelum ada COVID ini. Jadi memang betul-betul dalam kondisi air mengalir dan menggunakan sabun dan juga hand sanitizer. Kemudian pihak sekolah juga harus betul-betul memantau dan juga guru tentunya untuk tidak melakukan berjabat tangan secara langsung gitu. Itu bisa dikontrol dari pihak gurunya itu sendiri ya Bu ya, betul ya? Betul. Dan memberikan jarak duduk ya, jarak posisi duduk antara satu murid dengan murid yang lain. Gitu. Kemudian juga membatasi kehadiran yang itu bisa disiasatinya dengan cara
di random hari Bu ya, Iya, diatur hari ini berapa, dari absen sekian sampai dengan berapa, kemudian di hari selanjutnya dari mulai absen berapa sampai dengan ke berapa. Kemudian benar. ada pendaftaran untuk periksa kesiapan satuan pendidikan gitu. Nah, Hmm. ini untuk modulnya juga terlampir di dalam modul yang tadi sudah Bu Mary sampaikan. Nah, kemudian untuk karakteristik kurikulum PAUD terkait dengan PJJ ini ada beberapa. Yang pertama ini untuk mengoptimalkan perkembangan anak, kemudian menggunakan penilaian otentik dalam memantau perkembangan anak itu sendiri. Kemudian ini yang paling penting yang rasa ini nih Bu, memberdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran karena memang Iya. tidak bisa Yana pun sebagai orang tua di sini banyak loss-nya Bu. Betul yang tadi Bu Mety sampaikan gitu. Untuk menggambar misalkan si guru ini sudah tahu nih kualitas anak didiknya itu seperti apa dalam hal menggambar. Tapi masa PJJ ini kok jadi bagus banget gitu kan. Karena memang saya sebagai orang tua pun juga akhirnya milihnya lebih yang simple. Udahlah, udah pusing kerjaan, mikirin udah biar saya aja yang kerjain. Gitu. Iya. Begitu. Kemudian ada lagi, ini catatan tadi Yana, pengembangan kurikulum PAUD pada kondisi khusus seperti saat ini. Nah, itu juga ada terlampir di dalam panduan yang tadi sudah Bu Mety sampaikan. Nah, kemudian untuk pelaksanaan kurikulum dalam kondisi khusus ini boleh fleksibel dilakukan oleh para guru dan juga para sekolah, namun harus tetap mengikuti atau mengacu pada kurikulum yang telah diberlakukan oleh pemerintah atau Kemendikbud Bu ya. Dan juga menggunakan kurikulum darurat pun juga boleh dan melakukan penyederhanaan kurikulum. Sehingga untuk PJJ ini si anak ataupun orang tua dapat mengikutinya dengan maksimal. Kemudian, tujuan untuk implementasi BDR ini tuh apa sih? Yang pertama ada memastikan anak untuk tetap belajar, melindungi warga dari COVID, dan juga mencegah penyebaran COVID-19. Nah, ini Yana potong dulu, ada pertanyaan Ibu. Oke. Ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Wastu. Untuk pertanyaannya, jika kita meyakini hasil yang dikirim ke kita adalah hasil orang tua, jadi penilaiannya itu seperti apa? Ini yang tadi tugas Bu. Banyak orang tua tuh ambil simpel, udahlah kita aja ngerjain gitu. Nah, ini cara guru itu seperti apa dalam hal pemberian nilai akhirnya? Karena mau nggak mau kan guru harus tetap kasih nilai Bu ya, gitu. Iya, betul. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan resumnya oleh Bu Yana buat kita semua. Mudah-mudahan teman-teman yang lain ikut menyimak dan memahami apa yang tadi sudah saya sampaikan ya. Dan di sini pertanyaannya meyakini hasil yang dikirim ke kita itu benar-benar punya anak atau punya orang tua ya. Lalu penilaiannya bagaimana? Begini, untuk memberikan tugas itu kepada orang tua, tadi kan Yana sudah sampaikan ya, bahwa kadang-kadang untuk menggampangkan ya sudah sini, ibu aja yang mengerjakan gitu ya. Jadi ngebantuin anak gitu, biar cepat selesai, biar langsung difoto, langsung dikirim kepada guru gitu. Nah, dengan adanya pandemi, kita kan minta orang tua untuk melakukan pendampingan kepada anak. Pertama tadi saya sudah sampaikan adalah kita harus jalin dulu komunikasi nih dengan para orang tua. Ya, kalau komunikasi sudah terjalin dengan baik dan kita sudah menyampaikan apa yang menjadi tugas anak-anak, insya Allah orang tua juga akan melakukan itu. Ya, artinya dia tidak mau anaknya dibantu, artinya tetap anak yang harus melakukan, gitu ya. Asal komunikasinya yang disampaikan itu jelas, ya. Terus tidak membuat kesulitan buat anak nanti melakukan, gitu ya. Jadi dalam komunikasi pun nanti ada modul yang khusus mempelajari itu, ya. Jadi ditahan dulu untuk komunikasi itu seperti apa sih yang efektif. Nanti ada modul khusus untuk komunikasi. Jadi nanti mohon jangan sampai dilewatkan bagaimana menjalin komunikasi dengan orang tua. Ada modulnya, oke. Lalu untuk penilaian juga ada modulnya. Jadi nanti bagaimana sih cara penilaiannya biar benar-benar itu adalah otentik milik anak gitu ya. Nanti akan diajarkan di modul ke-7. Jadi
pertanyaan ini akan saya jawab nanti ketika modulnya sudah sampai ya. Jadi jangan Jadi sampai ditahan juga. tertinggal ya Bu ya. Iya, betul. Jangan sampai tertinggal di pembahasan Jangan sampai modul-modul tertinggal. berikutnya gitu. Oke. Dan ini sebetulnya dengan adanya webinar ini menurut Tena sangat membantu sekali untuk para guru ya. Jadi memang boleh dibilang ini agak unik sih Bu webinar ini. Banyak teman-temannya tuh tanya gitu. Yan itu webinar PJJ-nya webinar yang sering dibuat tuh apa sih gitu. Mereka menganggap ini adalah kuliah gitu kan. Jadi belum bukan. Ini adalah kayak semacam kayak perkumpulan Bu ya jatuhnya ya. Ini di sini terdiri dari guru-guru di seluruh Indonesia gitu kan dalam hal mentransfer ilmu yang bilang gitu kan. Jadi memang ini unik sih Bu dan mudah-mudahan para guru Indonesia ini yang sudah bergabung di sini tetap istiqomah dalam mengikuti webinar-webinar yang akan terus kita adakan ya Bu ya insya Allah ya. Tuh, insya Allah. Oke. Karena ini baru modul pertama nih. Iya, Masih ada 6 modul lagi di belakang ya. panjang lagi. Jadi kita harus sama-sama tetap untuk meyakini bahwa apa yang dibuat oleh Kemdikbud ini pastinya akan mendukung pembelajaran kita selama masih menggunakan belajar di rumah atau pembelajaran jarak jauh, gitu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Kita bisa lihat lagi pertanyaan lagi. berikutnya. Ya, ini ada pertanyaan dari ini agak panjang nih Bu. Pertanyaan dari Ibu Guru Hestika. Apakah betul untuk kegiatan pendahuluan di RPPH itu harus sesuai dengan kurikulum 13? Karena itu sudah baku, jadi tidak bisa diganti dengan kegiatan lainnya seperti menabung atau melakukan gerak dan lagu. Jadi yang ditulis di RPPH itu di pendahuluannya adalah harus senyum, salam, dan juga sapa. Nah, sementara menurut beliau, ini kan RPPH, PJJ membuat RPPH-nya yang simpel. Merdeka belajar dan menarik, jadi semua kegiatan akan dikerjakan oleh orang tua. Nah, ini terkait dengan hal tersebut bagaimana nih menurut Bu Meti? Adanya kejomplangan jadi Bu ya, maksudnya tidak seimbang nih antara RPPH yang sebelumnya dengan yang sekarang gitu. Silakan Bu Meti. Baik, alhamdulillah pertanyaan yang luar biasa. Jadi dari penjelasan modul ini rupanya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dari para guru tentang bagaimana sih membuat RPPH-nya gitu ya. Nah, ini juga jawabannya akan saya tahan ya. Kenapa? Ada modul khusus untuk perencanaan pembelajaran di masa pandemi atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Di sana nanti akan disampaikan bagaimana membuat RPPH yang sederhana, RPPM yang sederhana, gitu ya. Jadi mohon maaf untuk penanya ini, kita memang tetap harus menggunakan kurikulumnya Bu Hestika, tapi untuk secara detail nanti akan kita bahas di modul berikutnya tentang perencanaan pembelajaran di masa pandemi. Oke. Nah, mungkin Yana ingin mengingatkan lagi nih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung di sini. Jadi untuk webinar yang kita mulai dari sekarang, webinar PJJ ini insya Allah akan mendapatkan e-sertifikat. Namun untuk pemberian e-sertifikat ini akan kami sampaikan di akhir pembahasan modul. Seperti yang tadi Bu Meti sudah sampaikan, ini ada 7 modul ya Bu ya, dan ini cukup banyak. Iya, betul. Dan ini cukup banyak. Mengapa demikian? Kenapa akan kita kasih nih? Kenapa akan kita kasihnya di akhir acara? Karena kita berharapnya para guru-guru Indonesia di sini tetap bisa istiqomah juga ya Bu Meti ya dalam mencari ilmu gitu. Kemudian juga insya Allah bisa tetap terjalin silaturahminya. Yang paling penting itu Bu ya, insya Allah. Gitu. Jadi memang nanti akan kami berikan untuk link registrasi ulang terkait dengan penyerahan sertifikat itu di akhir pembahasan modul PJJ ini, yaitu di modul ke-7 ya Bu ya, betul ya? Iya, modul ke-7, betul. Dan insya Allah nanti akan kami adakan webinar berikutnya untuk pembahasan berikutnya
di antara kita mau disepakatin nggak Bu untuk selama bulan Ramadan kita mau tetap lanjut atau bagaimana? Dikembalikan lagi kepada guru-guru yang ada di sini. Nah ini mumpung Kalau ada memang semua masih nih. mau belajar di Ramadan, mungkin waktunya dicarikan yang tidak mengganggu aktivitas untuk mempersiapkan buka puasa gitu ya. Ya, dan betul. Mungkin di pagi hari gitu. Boleh. Jadi bisa belajarnya kita tidak mengganggu untuk para guru mempersiapkan buka puasa gitu ya. Jadi nanti kita boleh diskusi lagi nanti di grup ya Bu ya. Untuk Boleh. Kan insya Allah kan bulan depan udah mulai puasa nih. Tapi mungkin sebelum puasa nanti kita akan ada webinar lagi Bu ya. Terkait dengan pembahasan modul selanjutnya ya. Oke. Nah ini mungkin ada pertanyaan lain. Ada pertanyaan lagi dari para peserta. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Mau langsung disampaikan dengan memberikan raise hand. Atau disampaikan melalui kolom chat di bawah di bawah Zoom ini juga bisa, silakan gitu. Ada satu lagi tuh kali ada ini ucapan alhamdulillah Bu, banyak banget yang mengucapkan alhamdulillah sudah bisa bergabung di webinar hari ini ya. Kemudian ini masih alhamdulillah juga banyak banget yang tergabung di sini. Dan ini partisipan hari ini agak banyak nih Bu dibandingkan webinar sebelumnya. Hari ini kita sudah mencapai 42 partisipan. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan guru-guru yang hadir hari ini nanti untuk modul berikutnya juga harus siap hadir ya. Sehingga materinya tidak terpotong ya. Betul. Ada kelanjutannya dan itu bisa didapatkan nanti untuk modul berikutnya di pertemuan kita berikutnya juga gitu ya. Dan ini akan tayang juga nanti seperti biasa di YouTube channel saya Yana Benyamin. Kemudian nanti untuk modul yang tadi Ibu paparkan juga akan Yana sampaikan melalui grup nanti ya, dan untuk link YouTube juga akan Yana sampaikan setelah video ini diedit, nanti dirapihin dulu, dipercantik gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya. Teman-teman semua, para guru hebat yang ada di ruangan ini, terima kasih ya untuk perhatiannya, dan mohon maaf tadi ada beberapa pertanyaan yang tidak langsung saya jawab, tapi nanti dijawabnya lewat webinar berikutnya di modul yang sesuai ya, karena untuk modul perencanaan ada, untuk modul komunikasi ada, untuk modul penilaian ada. Ya, jadi 7 modul itu sebenarnya lengkap, satu kesatuan yang harus dipahami dan ini mudah untuk diterapkan, gitu ya. Jadi jangan sampai para guru-guru yang sudah hadir hari ini tidak hadir lagi di modul berikutnya. Dan ini boleh di-share ke teman-teman guru lain, mungkin yang ingin mendengarkan. Nanti kan akan ada di channel YouTube-nya, lalu ada juga di-share untuk modulnya Bu. Materi. Modulnya, iya. Dan mungkin nanti para guru yang sudah ada atau tergabung di dalam grup webinar kita, itu jangan sungkan-sungkan untuk mengajak rekan guru yang lain ya Bu ya, yang mungkin belum tergabung dalam di grup kita nanti. Gitu. Betul. Jadi insya Allah menambah teman lagi, kita bisa sharing sama-sama ya Bu ya. Jadi bisa nambah teman juga. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan memang ada rekan di sekolahnya yang belum tergabung di grup kita, monggo silahkan. Dikasih aja nomor teleponnya, akan saya invite nanti di dalam grup webinar kita. Oke, terima kasih Bu Yana. Ya, saya hanya ingin menyapa dari rekan-rekan guru yang terjauh, mungkin ada yang dari Papua, boleh angkat tangannya? Dari Papua ada, dari Indonesia Timur Ibu ya berarti ya? Oh ya, dari Indonesia bagian timur ada? Ya. Boleh dibuka mikrofonnya dari Indonesia bagian timur? Selain Papua, mungkin dari Maluku atau dari Kalimantan? Sepertinya sih ada Bu. Ada, cuma mungkin kita berbeda waktu itu berapa jam ya Bu ya di sana ya? Ada. Kalau dari bagian barat ke bagian tengah itu 1 jam. Kalau ke bagian timur berarti 2 jam berbeda ya. Mau aku iso ketok kok kowe saiki muni
Oh, dari mana ini Bu Suratmi? Iya Bu. Bu Suratmi Dari mana, dari mana, Ibu? Bu? Saya dari Parangtritis, Oh, Bantul Kretek, Bantul Yogyakarta. Oh, Salam. dari Bantul, Iya, dari Yogyakarta. Bantul. Subhanallah, terima kasih Ibu sudah bergabung. Oke. Boleh Ya. yang lain juga menyampaikan dari mana Yang ya? paling jauh dari Madura. Kemarin dari Madura ada ya, Bu ya? Dari Dari Madura. Madura ada. Dari Papua juga ada. Boleh dong salam-salamnya? Boleh salam-salamnya dari rekan-rekan guru biar kita saling tahu nih dari mana saja. Dan kayaknya senang Bu ya kalau denger saya dari Papua gitu kan. Saya dari Iya. Madura gitu. Tuh rasanya. Oh, ini ada yang dari Bali nih, Bu, dari Bapak Muhammad Rizky, kemudian juga ada dari Ibu Guru Sulastri dari Jogja juga, dari Bali. Oh, ini dari Jayapura, Ibu Dewi Sulis dari Ibu Jayapura. Dewi Sulis ada dari Jayapura. Oke, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Iya, ini Kita dari Jayapura. Sudah jam berapa ya? Sudah 2 jam dari sekarang, berarti sudah 5:30 ya. Sudah mau persiapan maghrib kayaknya, Bu ya. Nah, Ya, ini iya betul. ini ada salah satu sahabat saya nih, Bu, ternyata. Ternyata Oke. Ibu Dinda ini salah satu mahasiswi Bu Meti juga nih. Di IT Dinda. Gitu. Sama berarti ya. Ini juga dari Ibu Widyaningsih dari Bantul. Salam dari Bantul, Bu. Ya, salam buat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada hubungan. Ini luar biasa nih, Bu. Hubungannya rabok. Yana juga cukup bangga sih bisa bergabung di dalam grup ini karena memang tergabung Alhamdulillah. dari Terima seluruh kasih Indonesia. buat semuanya yang sudah bergabung. Mohon nanti kalau memang ada guru-guru lain yang ingin bergabung, silakan disosialisasikan ya. Terbuka, silakan. Dan mungkin Yana boleh menginformasikan, Bu ya. Jadi acara ini kita diadakan untuk webinar ini diadakan dari organisasi DKW atau Damar Kanca Wiking, kemudian juga disupport dari Laskar Pelangi Indonesia, ini dari Bu Meti ya Bu ya, terus juga dari Bapak Laskar Pendidik. Laskar Pendidik ya, Laskar Pendidik Indonesia, mohon maaf Bu, kemudian juga dari Pak Marcel juga ada di support kita Bu, dari Pak Marcel insya Allah. Ya, dari grup Sinau ya. Iya, betul. Nah, ini ini dari Gresik ada lagi nih Bu, salam dari Gresik, dari Ibu Titik Indahwati. Ya. Ini jauh-jauh nih, alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Dan Allah ya, dari Jayapura juga ada, terima kasih. Insya Allah nanti DKW ini kita akan mengadakan acara webinar dan mungkin ini agak sedikit berbeda nih Bu. Kenapa ini bilang berbeda? Karena yang biasa kan kita kan pendidik ya, pendidikan, pembahasan parenting. Nah ini kali ini insya Allah di minggu depan, 2 minggu ke depan itu Yana mau mengadakan acara webinar terkait dengan bagaimana cara menghadapi turbulence ini guncangan hebat nih yang sedang kita hadapin, yaitu pandemi COVID ya, dan untuk bangkit itu seperti apa. Jadi lebih kepada wirausaha sih Bu, gitu. Karena memang sekarang nih banyak banget ya para guru yang mungkin sudah sangat kreatif di sekolah ya kan. Pas di rumah lebih kreatif lagi untuk buka usaha-usaha barunya gitu. Insya Allah. Jadi kalau misalkan nanti berkenan untuk bergabung. Ada salam dari Sumenep Madura, Lamongan, Jawa Timur. Lalu dari Sumenep, Madura. Alhamdulillah. Terima kasih. Ibu Korea dan juga Ibu Yuli Satul Asia. Ini dari Sumenep Madura. Ini senang banget deh, jauh-jauh banget, Masya Allah. Iya. Boleh yang lain salam-salam juga di chat biar saling mengenal bahwa kita di sini sama-sama belajar ya. Bagaimana untuk saling berbagi. Bisa saja nanti dari guru-guru yang lain punya pengalaman, punya sesuatu yang bisa di-sharing, nanti bisa disampaikan kepada Yana, kira-kira nanti kapan bisa sharing untuk ilmunya kepada guru-guru yang lain juga gitu ya. Boleh Bu, silakan. Insya Allah handphone saya 24 jam. Tuh kan, sudah ditawarkan. Ini yang suka WA Japri ini, insya Allah mudah-mudahan Yana pasti respon. Kecuali ya kalau Yana nggak respon ada 2 kemungkinan, Yana tidur atau enggak lagi di jalan. Oke, alhamdulillah ya. Jadi
para guru-guru yang ada di sini juga nanti bisa sharing tentang ilmu-ilmunya yang lain, dan mudah-mudahan ini akan menambah pengetahuan buat kita ya, sehingga kita sebagai guru tidak ketinggalan informasi yang terkini itu apa gitu ya, dan ini bisa saling membantu antar guru, dan ini bisa nanti diteruskan, disosialisasikan di lingkungan masing-masing. Ini ada lagi Bu, ada salam dari Pak Ut kelompok bermain pelangi. Beliau dengan Ibu Susi Wastu. Oh ini Wastu nama anaknya. Salam kenal juga Ibu Susi. Ini untuk Pak Ut kelompok bermain pelangi. Kalau boleh tahu dari daerah mana Bu ini Bu? Bu Susi sendiri dari daerah mana? Kalau boleh tahu? Senang deh kalau ada salamnya dari jauh-jauh ya Bu ya. Oh Sukabumi. Dari Sukabumi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, mungkin ada lagi yang ingin Bu Meti sampaikan terkait dengan acara webinar ini hari ini? Baik, sekali lagi saya terima kasih atas perhatian semuanya, dan materi nanti akan di-share oleh Bu Yana di grup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi salah satu acuan atau memberikan pemahaman bagaimana dalam menghadapi pembelajaran yang memang saat ini kita alami adalah dengan jarak jauh ya. Dan ini semuanya bukan atas kita Bu ya. Di luar modul ini dibuat atas keinginan sekelompok orang saja, tapi ini adalah untuk seluruhnya ya. Jadi Kemdikbud ini membuat bukan untuk sekelompok saja, tapi untuk seluruhnya dari Sabang sampai Merauke, dan untuk semua jajaran khususnya pendidikan anak usia dini. Dimanapun itu berada pastinya membutuhkan ini. Ya, kebijakan-kebijakan apa yang sudah dibuat oleh Kemdikbud gitu ya dalam pembelajaran jarak jauh. Demikian dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Kita ketemu lagi di modul berikutnya. Amin, insya Allah. Ya, insya Allah. Insya Allah. Semoga semuanya senantiasa sehat walafiat, lalu selalu kreatif untuk memberikan pembelajaran buat anak-anak didik kita. Ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bunda Yana, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Meti dan Bu Yana.